Perkenalkan, nama saya Dikiram Dani Rahman dari Universitas Komputer Indonesia, jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 417210013. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pemerintah daerah Kota Cimahi dalam pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama saya akan menjelaskan desentralisasi menurut pandangan teori Marxis. Interpretasi Marxis masih cenderung melihat negara sebagai satu kesatuan dan tidak perlu dipisah-pisahkan antar wilayah geografis. Penafsiran desentralisasi menurut teori Marxis bahwa yang pertama yaitu adalah desentralisasi mengakibatkan adanya negara pada tingkat lokal. Yang kedua, desentralisasi dianggap sebagai objek dari dialektika hubungan antar susunan pemerintah dan menuduh desentralisasi tidak akan mampu menciptakan kondisi demokratis karena tingkat lokal terhambat oleh faktor ekonomi, politik, dan ekologi. Ketidakberpihakan Marxis terhadap desentralisasi sedikitnya ada 5 penjelasan, yaitu yang pertama, pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara finansial. Kedua, penguasaan kaum kapitalis terhadap lembaga pemerintahan lokal. Yang ketiga, memunculkan kaum kapitalis lokal. Yang keempat, ketidakadilan dalam mengkonsumsi kolektif antar wilayah. Yang kelima, banyak rintangan terhadap demokrasi. Marxis berpandangan bahwa semua persoalan ini hanya akan dapat ditanggungi oleh sentralisasi yang bertujuan untuk redistribusi dan keadilan. Berikutnya ada tujuan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan yang pertama pelayanan publik, yang kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga peran masyarakat, dan keempat daya saing daerah. Dan berikutnya keberhasilan pemerintahan daerah diukur dari yang pertama pelayanan publik menuju pelayanan yang berkualitas atau prima. Yang kedua pemberdayaan masyarakat, dilihatnya menurunnya angka kemiskinan atau pengangguran. Yang ketiga peran masyarakat, akses luas terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat. Yang keempat daya saing daerah, dilihatnya dari meningkatnya kemandirian daerah dan kapasitas daerah. Dari semua aspek itu tujuan utamanya adalah akselerasi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berupaya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal. Salah satu caranya adalah mengeluarkan regulasi atau dasar hukum dalam penyelenggaraan publik yang baik, yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang memiliki tujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah wabah virus yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia. Pandemi ini tidak dapat dipandang remeh, namun perlu ditangani dengan sangat serius, karena pandemi ini berdampak pada setiap aspek kehidupan manusia. Pada era COVID-19 menimbulkan semakin banyak kebutuhan kehidupan manusia yang perlu dilindungi, dilayani, dan diperhatikan. Semakin banyaknya keperluan dan kebutuhan manusia yang perlu dilayani, maka perlu adanya pelayanan publik bagi masyarakat yang semakin meningkat. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan pada bulan Maret 2020 dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19. Kebijakannya adalah yang pertama, membatasi hubungan fisik atau kontak fisik, atau bisa disebut juga physical distancing, atau biasanya disebut pembatasan hubungan sosial. Yang kedua, adanya anjuran untuk bekerja dari rumah saja yang biasa disebut work from home. Yang ketiga, menghimbau masyarakat untuk sebisa mungkin tetap berada di rumah saja. Yang keempat, pemerintah menetapkan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Tata kelola pemerintahan yang baik
menjadi syarat utama tetap dijalankan oleh para aparatur pemerintahan, termasuk aparatur pemerintah daerah di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah merubah cara-cara baru di berbagai kehidupan di masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk dicarikan solusi yang tepat dan cepat agar dampaknya kepada masyarakat dapat ditekan sekecil mungkin, khususnya pada pelayanan publik yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah. Karena masyarakat tetap menginginkan pelayanan publik, tidak boleh berhenti di masa adanya pandemi COVID-19. Mencermati motivasi kebijakan pengembangan digital government service yang dikembangkan di Kota Cimahi dalam melakukan pelayanan publik, dapat digarisbawahi beberapa hal orientasi mendasar yang terkait dengan pengembangan e-government, yaitu yang pertama, penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berkaitan dengan transformasi pada lingkungan masyarakat global yang menuju pada era informasi melalui media elektronik. Pemerintah harus mampu memberikan layanan informasi yang komprehensif kepada masyarakat dan memberikan kebijakan yang tepat sehingga dapat menghilangkan kesalahpahaman antar komponen kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat meletakkan bangsa Indonesia dalam posisi yang serba salah. Yang kedua, tuntutan masyarakat mengenai pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, tidak kaku, dan mudah dijangkau, serta keinginan masyarakat agar aspirasi mereka dapat didengar dan tersampaikan kepada pemerintah. Yang ketiga, peningkatan hubungan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha atau public-private partnership yang terbuka atau transparan. Yang keempat, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengelolaan organisasi pemerintah yang lebih baik. Pelayanan publik dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian sebuah instansi terhadap kualitas pelayanan publiknya. Efisiensi dan ketepatan waktu merupakan penyelesaian tugas, pekerjaan atau pencapaian tingkat output yang didasari pada batas waktu yang ditentukan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa setiap pelaksana tugas pada bidang pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda tugas yang dibebankannya. Khususnya pada bidang kesehatan merupakan pelayanan publik yang bekerja ekstra dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sumber daya dari tenaga-tenaga kesehatan harus siap dan mampu cepat melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP kesehatan yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan tugasnya. Dibantu oleh aparat keamanan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan kedisiplinan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar penyebaran dan penularan COVID-19 di masyarakat, khususnya di Kota Cimahi, tidak semakin tinggi, bahkan harus dapat terkendali dalam penularannya. Diterbitkan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Moda transportasi, moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, kecuali kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelayanan kesehatan diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang bersifat keliling di tengah-tengah masyarakat, agar permasalahan kesehatan dapat diatasi sedini mungkin.
dan masyarakat dapat dikendalikan untuk tidak berkumpul secara langsung. Untuk semua ini sudah tentu memerlukan biaya kesehatan yang tidak sedikit, karena harus mengadakan jumlah kendaraan roda 4 yang dapat dipergunakan pelayanan kesehatan secara mengunjungi warga masyarakat. Selain itu diperlukan penambahan tenaga-tenaga atau tenaga kesehatan, serta perlu ditambah unit-unit kesehatan di setiap kelurahan, daerah, dan desa-desa di kota Cimahi. Jika ini dapat dipenuhi di masa pandemi COVID-19, adalah sebuah inovasi yang sangat tepat di dalam penanganan penularan COVID-19 di kota Cimahi. Sedangkan untuk pelayanan lainnya juga dapat dilakukan dengan pelayanan secara langsung, namun dibatasi jam operasionalnya dan dibatasi masyarakat yang harus berkunjung dan juga bergantian. Jika dapat dilakukan dengan sistem online, akan lebih baik dan tepat di dalam mengurangi aktivitas masyarakat untuk keluar rumah. Karena pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 harus tetap berjalan. Tata pengelolaan pemerintahan bertanggung jawab dan memiliki tugas pokok, dan fungsinya adalah mengurus dan melayani masyarakat. Pemkot Cimahi dalam melakukan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh dinas-dinas pelayanan publik yang berada di wilayah kota Cimahi, khususnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi, telah melakukan langkah-langkah dalam menghadapi musibah kesehatan COVID-19, diantaranya yang pertama melengkapi penyempurnaan dan penambahan fasilitas kesehatan berupa ruang-ruang perawatan bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Cimahi. Yang kedua, melengkapi perlengkapan untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan penanganan pasien COVID-19 agar tetap steril dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, memberdayakan sumber daya manusia kesehatan yang ada dan penambahan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menangani pasien terkonfirmasi positif. Yang keempat, melakukan rapid test antigen dan swab bagi warga masyarakat agar dapat diketahui masyarakat yang tertular dengan yang tidak tertular COVID-19. Berikutnya, yang kelima, menambah mobil ambulans menyiagakan di setiap instansi perawatan, di rumah sakit atau di puskesmas di wilayah Pemkot Cimahi. Berikutnya, yang keenam, melakukan pengawasan bersama petugas pengawasan yang terdiri dari TNI, Polri, serta Satpol PP dalam penanganan COVID-19 di wilayah Pemkot Cimahi. Dinas lain yang tidak kalah pentingnya adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang mempunyai tanggung jawab penyediaan lahan pemakaman bagi khusus pasien COVID-19 di wilayah Pemkot Cimahi. Untuk menangani permasalahan musibah kesehatan, Pemkot Cimahi mengerahkan sumber daya yang tersedia termasuk melakukan refocusing dan relokasi anggaran APBD Kota Cimahi untuk mendukung penanganan COVID-19 di wilayah Kota Cimahi. Berikutnya yang ketujuh, dan saat ini Kota Cimahi dalam pelayanan publik di setiap instansi dalam lingkungan Kota Cimahi melakukan pelayanan publik dilakukan dengan layanan berbasis aplikasi, yaitu pelayanan yang menggunakan teknologi Smart City yang selama ini sedang dan telah diimplementasikan kepada seluruh warga Kota Cimahi. Keberhasilan tata pemerintahan di Kota Cimahi diharapkan dapat ditiru oleh kota-kota lainnya di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Di tahun 2020, beberapa kali Kota Cimahi mendapatkan penghargaan atas inovasi-inovasi pelayanan publik dari pemerintah sebagai kota yang saat ini menggunakan jaringan Smart City di seluruh dinas-dinas pelayanan publik secara terpadu, sehingga Cimahi mendapatkan julukan Kota Smart City. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata ataupun kurangnya penjelasan yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.